Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai konjugasi muatan. Jadi kita tinjau persamaan Maxwell dengan sumber seperti ini ya. Nah, keempat persamaan Maxwell itu akan invarian terhadap transformasi discrete seperti ini, yaitu rho kita ubah menjadi minus rho, J kita ubah menjadi minus J, E kita ubah menjadi minus E, dan B kita ubah menjadi minus B. Nah, transformasi discrete ini kita bisa menganggap sebagai pencerminan muatan atau konjugasi muatan. Nah, hal ini dikarenakan mengubah tanda medan listrik dan medan magnet itu berarti mengubah tanda muatan yang menghasilkannya. Nah, operasi transformasi konjugat muatan itu disimpulkan sebagai C. Nah, kalau sebelumnya kita tinjau paritas, nah, paritas itu kita simpulkan sebagai P. Nah, sekarang kita bisa membuktikan bahwa hukum Gauss div E sama dengan rho kalau kita lakukan konjugasi muatan itu menjadi div minus E itu sama dengan minus rho. Nah, ini minusnya yang kita bisa hilangkan menjadi div E sama dengan rho, dan ini sama dengan hukum Gauss, artinya juga invarian. Kemudian div B sama dengan 0 kalau kita lakukan transformasi konjugat, div minus B sama dengan 0 atau div B sama dengan 0. Ini adalah perumusan yang sama dengan hukum Gauss magnet. Kemudian curl E sama dengan minus parsial B parsial D. Kalau dilakukan transformasi konjugat muatan itu menjadi curl minus E sama dengan parsial B parsial D, atau curl E sama dengan minus parsial B parsial D, dan ini adalah hukum Faraday yang sama. Nah, kemudian curl B itu sama dengan parsial E parsial D plus J, itu menjadi curl minus B sama dengan minus parsial E parsial D minus J, atau curl B sama dengan parsial E parsial D plus J, dan itu adalah invarian gitu ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa keempat persamaan Maxwell invarian terhadap transformasi konjugasi muatan. Nah, dari definisi medan listrik dan medan magnet kita memiliki bahwa E sama dengan parsial A parsial D minus grad A0, dan juga B sama dengan curl A. Nah, karena transformasi konjugasi muatan itu memberikan E menjadi minus E, maka transformasi dari vektor 4 potensialnya di sini ini minus, maka di sini menjadi plus ya. Artinya minus parsial A parsial D minus grad A0 itu harus menjadi parsial A parsial D plus grad A0, atau A-nya itu menjadi minus A, dan juga A0-nya itu menjadi minus A0, atau kita bisa simpulkan A mu-nya itu berubah menjadi minus A mu. Nah, apabila kita tinjau Hamiltonian dari interaksi elektromagnetik, yaitu HEM itu sama dengan D3X J mu A mu. Nah, kalau kita lakukan transformasi konjugasi muatan, HEM-nya itu menjadi HEMC, dan itu adalah integral D3X minus J mu minus A mu, dan ini adalah di integral D3X J mu A mu, dan ini sama dengan Hamiltonian EM. Artinya Hamiltonian dari interaksi elektromagnetik itu invarian terhadap transformasi konjugasi muatan. Nah, operasi konjugasi muatan apabila dikerjakan 2 kali itu akan mengembalikan ke keadaan semula. Jadi misalkan di sini A mu dilakukan konjugasi muatan menjadi minus A mu, kemudian dilakukan konjugasi muatan dikalikan minus lagi itu menjadi A mu kembali. Artinya operasi konjugasi muatan C kuadrat itu adalah identitas. Nah, artinya di sini operator konjugasi muatan memiliki nilai eigen plus minus 1, dan operator ini mirip dengan operator paritas. Nah, dalam medan kuantum kita bisa memperumum operasi konjugasi muatan dan ditulis sebagai A mu X itu menjadi A mu C, X itu adalah eta A mu X sama dengan minus A mu X, dan juga J mu X itu menjadi J mu C, X sama dengan eta J, J mu X sama dengan minus J mu X. Nah, paritas intrinsik dari konjugasi muatan dari foton itu bernilai minus 1 di sini ya. Nah, yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Nah, kita bisa melihat bahwa transformasi konjugasi muatan itu tidak mengubah koordinat ruang waktu. Jadi ini enggak sama kayak transformasi paritas. Transformasi paritas itu mengubah koordinat ruangnya. Nah,
transformasi konjugasi muatan itu tidak mengubah koordinat ruang waktu sama sekali. Jadi di sini tetap X gitu ya. Nah, artinya transformasi konjugasi muatan bukan transformasi ruang waktu. Dalam teori kuantum, muatan yang berlawanan namun memiliki massa yang sama itu merepresentasikan antipartikel. Transformasi konjugasi muatan dapat dikatakan sebagai penukaran bilangan kuantum partikel dengan antipartikel. Operasi konjugasi muatan itu sering juga disebut sebagai konjugasi partikel antipartikel.